Sementara itu di Bali, berdasarkan data BPS, persentase pengangguran pada Februari 2024 sebesar 1,87%. Angka ini naik dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19, yaitu Februari 2019 sebesar 1,19% dan Agustus 2019 sebesar 1,57%. Kini gelombang PHK pun mengancam Indonesia, termasuk Bali. Jika dibandingkan tahun 2018 pada Februari, angka pengangguran di Bali hanya sebesar 0,87% dan Agustus 2019 hanya 1,40%. Pun jika dibandingkan dengan 2017, persentase pengangguran lebih kecil dari tahun 2024. Akademisi dari FEB Universitas Udayana, Profesor Wayan Suartana mengatakan, PHK tak bisa dihindari karena telah terjadinya disrupsi. Misalnya banyak yang mencoba peruntungan di transportasi online. Sementara pariwisata untuk promosi dan proses bisnis internal sebagian sudah tergantikan oleh mesin. Apalagi berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Bali didorong oleh usaha jasa keuangan dan asuransi, bukan dari akomodasi makan dan minum. Dikatakannya pertumbuhan pariwisata yang tercermin dari lapangan usaha Akmamin tidak sekuat jasa keuangan. Menurutnya kemungkinan karena faktor eksternal yang mana wisatawan tidak mempunyai daya beli yang cukup. Selain itu, harga pasar tidak berada pada kondisi yang normal karena penawaran lebih besar dari permintaan. Akibatnya pelaku pariwisata tidak lagi mendapatkan abnormal return atau durian runtuh karena persaingan yang begitu ketat. Dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu, ia berharap dapat memberikan efek yang baik dalam hal sarana dan prasarana pariwisata sehingga Bali tetap kompetitif. Sementara pada sektor pertanian ada hal yang tidak bisa dikendalikan, yaitu perubahan iklim sehingga berakibat terhadap kegagalan panen. Pengamat kependudukan dan ketenagakerjaan Dr. I Gusti Wayan Murjana Yase menjelaskan lemahnya permintaan karena daya beli masyarakat yang menurun berpotensi terjadi pengurangan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK adalah salah satu solusi perusahaan untuk mengurangi biaya operasional perusahaan agar bisa bertahan. Diakuinya perang Rusia-Ukraina dan ketidakstabilan keamanan di beberapa negara lainnya berdampak pada melemahnya perekonomian dunia. Melemahnya perekonomian dunia ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan PDRB per kapita yang dampak lanjutannya adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sebagai akibat melemahnya daya beli masyarakat. Apabila di suatu wilayah atau negara terjadi kontraksi pada PDB secara berturut-turut selama 2 semester, itu gejala resesi. Menurutnya, melemahnya perekonomian sangat penting untuk diwaspadai karena dampak lanjutannya adalah pada siklus bisnis. Siklus bisnis pada masa resesi mengalami penurunan sebagai akibat dari melemahnya permintaan karena daya beli masyarakat turun. Menurutnya kondisi ini perlu diwaspadai. Gelombang PHK antara Januari sampai Juni 2024 dilaporkan Kementerian Tenaga Kerja yang mencapai 32.064 orang atau meningkat 21,4%. PHK tertinggi yang dilaporkan adalah di DKI Jakarta yang mencapai 23,29%, sedangkan Bali menempati urutan kedua terendah dengan PHKJ sebanyak 19 tenaga kerja. Cita Maya Bali Pos melaporkan.